Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Pembelajaran prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan temuan yang kedua. Materi kali ini jenis dan sifat bahan kerajinan limbah keras. Masih kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan jenis bahan kerajinan limbah keras dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sifat bahan limbah keras secara mandiri. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis kerajinan bahan limbah keras secara mandiri. Pengertian dan jenis bahan limbah keras, kita review sebentar pembelajaran minggu kemarin. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Jenis limbah keras ada dua, yaitu 1. Limbah keras organik. Adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam, laut dan daratan, tumbuhan atau hewan, bersifat keras, padat, pejal, solid. Contoh limbah keras organik adalah tempurung kelapa, cangkang kerang, sisik ikan, kayu, tulang ikan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, penghancuran. Plastik, karet sintetis, potongan atau plat logam, berbagai jenis batu batuan, pecahan gelas, kain sintetis, dan styrofoam, termasuk juga pecahan keramik. Kita jelaskan secara rinci jenis dan sifat bahan kerajinan keras organik. 1. Kerang. Bahasa Latin kerang yaitu molluska, yaitu hewan air yang bertubuh lunak dan memiliki cangkang. Cangkang kerang betina bersifat lebih lebar, tebal, sedangkan sifat kulit keras, solid, dan sulit terurai. Contoh dari jenis-jenis kerang adalah kerang hijau, kemudian kerang bambu, kerang dara, kerang simping, kerang bulu, dan kerang tiram. Yang kedua adalah kayu. Sifat-sifat bahannya: 1. Keras dan kuat. 2. Bersifat isolator. 3. Tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat yang basah. Dan yang keempat adalah dapat dibentuk. Di sekeliling kita terdapat benda-benda yang terbuat dari kayu. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga. Contoh perabot rumah tangga yaitu meja, kursi, dan lemari. Kayu merupakan isolator panas yang baik. Sifat kayu ini digunakan untuk membuat pegangan pada berbagai peralatan masak seperti panci dan sodet. Meskipun kayu merupakan isolator yang baik, tetapi tidak tahan api. Apalagi terkena api, kayu mudah terbakar. Ya, perhatikan gambar ini, limbahnya dibuat beberapa kerajinan. Bahan organik yang ketiga adalah tempurung kelapa. Sifat-sifat bahan: 1. Bersifat keras dan tidak fleksibel. Yang kedua, ketebalan permukaan yang tidak merata, dan tahan air. Selanjutnya adalah jenis dan sifat bahan kerajinan keras anorganik. Nomor 1, keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Keramik mempunyai sifat rapuh, kuat, dan kaku. Secara kimia, keramik memiliki sifat yang stabil sehingga pembuatan busi motor, isolator listrik, dan bahan baku alat cetak. Selain itu, sifatnya juga mempunyai tahan terhadap suhu yang tinggi. Jenis dan sifat keramik.
A. Keramik tradisional, keramik yang dibuat bentuk dengan menggunakan bahan dunia seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Contoh tungku, gerabah, tempayan, barang-barang porselin, patung, benda saniter, semen, dan ubin. Sifat suhu 1200 derajat Celcius. Yang B adalah keramik halus atau modern, yaitu keramik modern tidak dibuat dari bahan tanah liat atau material yang berbasis pada silikat, tetapi dibuat dari paduan senyawa oksida tertentu dan biasanya dihasilkan material sintetis yang tidak ada di alam. Jenis keramik ini adalah elemen pemanas, busi, isolator listrik, semikonduktor, optik, dan biokeramik. Tahan terhadap suhu tinggi sampai dengan suhu 2000 derajat Celcius. Selanjutnya adalah yang kedua, kaca. Sifat-sifat bahan: A. Berwujud padat, B. Bahan kuat dan tembus pandang, C. Tahan panas, D. Mudah dibentuk jika dipanaskan, E. Tidak menyerap air, dan F adalah bersifat isolator. Komposisi utama dalam pembuatan kaca yaitu adalah silika. Sifat kaca yang tembus pandang ini digunakan untuk membuat kaca jendela. Rumah kita akan terang pada siang hari apabila menggunakan kaca sebagai jendela. Kaca juga dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, misalnya piring, gelas, dan teko. Kaca tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah apabila diisi makanan atau air yang panas. Jenis-jenis kaca yaitu kaca bening atau polos, kemudian kaca berwarna, kaca es, kaca cermin. Selanjutnya adalah kaca temper, kemudian kaca laminasi, dan kaca patri atau kaca hias. Bahan yang ketiga, plastik. Sifat-sifat plastik: A. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. B. Plastik juga ringan, tidak mudah pecah, lentur, dan bentuknya. Kemudian C. Mudah dibentuk, D. Tembus pandang, E. Bersifat isolator. Kita dapat menggunakan perspek, yaitu plastik keras yang tidak mudah meleleh jika terkena panas, bening kaca, dan tidak mudah pecah. Berdasarkan sifat-sifat di atas, plastik banyak digunakan untuk membuat payung, mainan anak-anak, jas hujan, pembungkus makanan, alat rumah tangga seperti ember, gelas, dan piring. Polyethylene terephthalate. Kemudian yang kedua, HDPE, yang artinya high density polyethylene, jadi hanya digunakan satu kali pakai, ya. Nomor 3 adalah kode V, ya, atau PVC, polyvinyl klorida, ya, berbahaya, sulit didaur ulang. Kemudian jenis plastik dengan kode 4, ya, LDPE, ya, low density polyethylene. Ini artinya sulit dihancurkan namun baik untuk tempat makanan. Ya, kemudian kode 5 PP, yaitu polipropilene, ya, pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Sedangkan kode 6 PS yaitu polystyrene, ya. Ini kita diharapkan menghindari jenis bahan ini. Dan yang ketujuh, other plastik including akrilik, ya, polikarbonat, polylactic fiber, nilon, fiberglass, ya. Ini dijauhkan semaksimal mungkin untuk menggunakan bahan ini, ya, karena jika terkena bahan panas maka akan bereaksi bahan-bahan kimia ini. Yang keempat adalah bahan karet. Sifat-sifat karet: 1. Kuat, lentur, elastis. Yang kedua, tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan.
Yang ketiga bersifat isolator, yang keempat tidak tembus air. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Artinya, karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alas sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tetapi tidak tahan api. Ingatlah, jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet terkena api. Karet yang terkena api mengakibatkan panas dan akan meleleh ya. Sebagai pembungkus kabel ya, nanti di kelas 9 akan ketemu jenis-jenis isolator kabel ya, kabel NGA, NGM ya, NGA dan selanjutnya. Yang kelima adalah kain sintetis. Kain yang berasal dari serat sintetis dibuat dari bahan plastik, memiliki sifat tidak mudah kusut, tidak nyaman dipakai, dan tidak menyerap keringat. Serat sintetis digunakan untuk membuat bahan nilon dan polyester. Contoh dari bahan kain sintetis dari rayon, polyester, darkon, dan nilon. Demikian tadi, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.